Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flora Rea Azhara Solmeta, biasa dipanggil Flora dengan NPM 250320101059. Saya berasal dari Paralel B, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek mandiri fisika dasar dengan judul Analisis Gerak dan Energi Sistem Partikel. Dalam proyek ini, saya menganalisis bagaimana gaya, energi, momentum itu bisa saling berinteraksi pada sebuah sistem benda di bidang miring yang mengalami tumbukan. Dan untuk pendahuluannya, itu saya memulai dengan latar belakang, di mana gerak benda merupakan salah satu fenomena dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti bola yang menggelinding di jalanan yang menurun, atau benda yang jatuh bebas, seperti itu. Dan untuk memahami gaya tersebut, diperlukan analisis terhadap gaya-gaya apa saja sih yang bekerja dan bagaimana gaya itu bisa mempengaruhi percepatan serta energi suatu benda. Dan untuk benda yang bergerak di bidang miring itu ada gaya gravitasi, gaya normal, dan ada gaya geseknya juga. Yang dimana mereka semua ini tuh bekerja, yang dimana gaya-gaya ini tuh bekerja bersamaan dan menentukan arah serta besar percepatan. Fenomena ini tuh penting karena menjadi dasar untuk kita dalam memahami hukum Newton dan konsep energi mekanik pada kehidupan nyata atau sistem nyata. Energi sendiri menggambarkan kemampuan benda untuk melakukan usaha. Dalam sistem mekanika, energi itu terbagi menjadi energi kinetik dan juga energi potensial. Saat benda bergerak di bidang miring, yang kasar, itu sebagian energi mekaniknya itu akan berubah menjadi kalor akibat adanya gesekan. Sehingga energi totalnya itu tidak sepenuhnya kekal. Selain itu, ketika benda menumbuk benda lain, akan terjadi perpindahan energi dan momentum yang dijelaskan oleh hukum kekekalan momentum. Selanjutnya, tujuan dari proyek ini adalah untuk menganalisis sistem benda yang bergerak di bawah pengaruh gaya dengan memperhatikan kinematika, gaya, energi kinetik, energi potensial, momentum, serta konversi energi. Selanjutnya kita masuk ke dasar teori. Jadi teori-teori apa saja sih yang aku gunakan, yaitu pertama, ada gerak benda di bidang miring. Jadi benda di bidang miring itu akan mengalami gaya berat yang diuraikan menjadi dua komponen, yaitu massa kali gravitasi sin theta yang dimana sejajar dengan bidang, lalu massa kali gravitasi kali cos theta itu tegak lurus bidang. Dan ketika ada gesekan, maka besar gaya geseknya adalah mu kali massa kali gravitasi kali cos theta, dan percepatannya itu dirumuskan dengan percepatan sama dengan gravitasi dikali sin theta dikurang mu cos theta. Dari sini itu kita bisa melihat bahwa semakin besar sudut bidang, percepatan benda itu juga akan semakin besar. Tapi kalau ada gaya gesek yang tinggi, maka percepatannya itu biasanya akan berkurang. Lalu teori yang kedua yaitu ada energi kinetik dan juga energi potensial. Energi kinetik sendiri dirumuskan sebagai energi kinetik sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Sedangkan untuk energi potensial sendiri itu dirumuskan sebagai energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali tinggi. Dan untuk total energi mekanik sendiri itu kita dapatkan dengan menjumlahkan energi kinetik dengan energi potensial. Dan pada bidang yang licin, energi mekanik itu tetap konstan, tapi pada bidang dasar biasanya tuh sebagian energi akan berubah menjadi panas. Lalu teori dasar yang ketiga yaitu ada momentum dan hukum kekekalan momentum. Momentum sendiri didefinisikan sebagai hasil kali massa dan juga kecepatan, yaitu sama dengan M kali V. Dalam sistem tertutup tanpa gaya luar, momentum total sebelum dan sesudah tumbukan itu sama, yaitu
M1 kali V1 sebelum tumbukan ditambah M2 kali V2 sebelum tumbukan sama dengan M1 kali V1 sesudah tumbukan ditambah M2 dikali V2 sesudah tumbukan. Lalu yang keempat, yaitu ada koefisien restitusi. Jadi koefisien restitusi sendiri ini tuh disimbolkan dengan huruf E kecil. Di mana nilai E kecil ini tuh digunakan untuk menggambarkan jenis-jenis tumbukan. E sama dengan 1 itu menggambarkan elastis sempurna. E sama dengan 0 itu berarti tidak elastis. Kalau E-nya itu berada di antara 0 sampai 1, maka dianggap sebagai sebagian elastis. Dan pada proyek ini tuh saya melakukan simulasinya menggunakan nilai restitusi sama dengan 0,79 yang berarti tumbukan ini disebut sebagai tumbukan sebagian elastis. Jadi momentum sistem itu akan tetap terjaga, tetapi sebagian energinya, energi kinetiknya itu akan hilang dalam bentuk panas atau deformasi benda atau perubahan bentuk benda lah. Dan kita memasuki metodologi. Jadi pada proyek ini tuh saya menggunakan simulasi numerik berbasis Microsoft Excel. Tujuannya adalah untuk memodelkan hubungan antara gaya, terus energi, momentum pada sistem dua benda yang bergerak di bidang miring kasar dan saling bertumbukan. Parameter sistemnya sendiri itu berdasarkan atau ditentukan berdasarkan 3 digit terakhir NPM saya, yaitu 059. Dan untuk mendapatkan nilai A-nya sendiri, itu X ditambah 1. Lalu untuk mendapatkan nilai B-nya, itu Y ditambah 2. Dan untuk mendapatkan nilai C-nya, itu Z ditambah 3. Jadi setelah melakukan perhitungan itu akan diperoleh massa sama dengan M1 itu 2 kg, M2 itu 8 kg, sudut bidangnya 26 derajat, koefisien geseknya 0,075, lalu tinggi awal benda itu 1,1 meter, kecepatan awalnya 2,4 meter per second, waktu simulasi totalnya 11 detik, koefisien restitusinya 0,79, yang mana tumbukannya tidak elastis atau ini merupakan masuk di sebagian elastis ya. Lalu percepatan gravitasi kita menggunakan 9,8 meter per second kuadrat. Untuk selisih waktunya itu 0,01 second atau 0,01 detik. Lalu untuk panjang lintasan maksimum itu ada 2,509 meter. Jadi langkah-langkah simulasi yang saya lakukan adalah yang pertama yaitu saya akan membuat tabel dari waktu 0 sampai 11 detik. Kenapa 11 detik? Karena saya parameternya ini mendapatkan waktu simulasi totalnya itu 11 detik. Jadi 11 detik. Sampai 11 detik. Kalau sudah setiap waktunya ini tuh selisihnya 0,01 detik. Kalau sudah, saya akan menghitung gaya, percepatan, dan posisi setiap waktu. Setelah itu, saya akan menghitung energi kinetiknya, energi potensialnya, lalu energi total, dan momentum sistemnya. Setelah itu semua, saya akan menentukan kecepatan benda setelah terjadi tumbukan dengan menggunakan rumus restitusi. Setelah saya hitung semua, setelah saya simulasikan semua, saya akan membuat grafik. Nah, grafiknya sendiri ini tuh saya bagi menjadi dua, yaitu elastis sempurna dan elastis sebagian. Mohon maaf, tadi saya mungkin ada yang skip, yaitu saya membuat sheet parameter, kalkulasi elastis sempurna, dan kalkulasi tidak elastis, di mana saya menghitung elastis sempurna dan juga elastis tidak sempurna. Atau elastis
tidak elastis atau elastis sebagian. Jadi pada setiap ini tuh saya membuat grafik hubungan posisi dan waktu, hubungan kecepatan dan waktu, hubungan energi dan waktu, dan yang terakhir hubungan momentum dan waktu. Dan untuk saya mau bahas elastis sempurnanya terlebih dahulu, yang dimana pada kondisi ini energi mekanik total sistemnya itu tetap konstan, tidak ada energi yang hilang, dan seluruh energi potensialnya itu berubah menjadi energi kinetik. Dari grafik posisi terhadap waktu ini, terlihat bahwa benda pertama itu meluncur dari ketinggian awal sekitar 1,1 meter dan menurun secara perlahan. Saat mencapai dasar bidang miring, benda pertama itu akan menumbuk benda kedua. Setelah tumbukan, benda pertama itu akan memantul sedikit ke arah berlawanan, sedangkan untuk benda kedua itu akan bergerak maju dengan kecepatan baru. Lalu kemudian ada grafik hubungan kecepatan dan waktu, yang dimana terlihat kecepatan benda ini tuh, benda pertama itu akan terus meningkat sebelum tumbukan akibat adanya gaya gravitasi. Saat tumbukan terjadi, kecepatannya tuh menurun tiba-tiba. Dan benda kedua ini akhirnya memperoleh kecepatan ke arah positif. Ini menandakan perpindahan energi kinetik dari benda satu ke benda dua. Selanjutnya adalah grafik hubungan energi dan waktu. Jadi, energi potensial benda satu itu menurun seiring turunnya posisi, dan energi kinetiknya itu akan meningkat sebanding. Dan untuk total energi mekanik sistem tetap stabil sepanjang waktu. Ini menunjukkan bahwa tidak ada energi yang hilang. Lalu untuk grafik hubungan momentum dan waktu. Jadi momentum total sistem itu terlihat hampir konstan ya. Artinya hukum kekekalan momentum itu benar-benar berlaku pada sistem elastis sempurna ini. Jadi pada kondisi elastis sempurna, energi mekanik dan momentum total itu energi mekanik dan momentum total sistem itu terbukti kekal. Lalu kita akan membahas yang ini, elastis sebagian atau tidak elastis, tapi karena saya menggunakan 0,79 itu di antara 0 sampai 1, jadi ini masuk ke elastis sebagian atau tidak elastis sebagian. Jadi di sini sebagian energi kinetik itu akan hilang akibat adanya deformasi, panas, dan bunyi pada saat tumbukan. Dan kita lihat pada grafik hubungan posisi dan waktu. Jadi benda pertama itu akan meluncur dari atas bidang miring. Setelah tumbukan, benda pertama itu tidak memantul sejauh pada kondisi elastis. Benda kedua itu tetap bergerak, tapi jarak dan kecepatannya itu lebih kecil dibandingkan yang elastis sempurna. Lalu kita lihat ke grafik hubungan kecepatan dan waktu. Jadi, pada grafik ini itu menunjukkan bahwa setelah tumbukan, kecepatan benda pertama itu berkurang signifikan. Sementara benda kedua itu mulai bergerak, tetapi lebih lambat dibandingkan dengan kondisi elastis sempurna. Ini membuktikan bahwa sebagian energi kinetik itu hilang dari sistem. Lalu kita lihat grafik hubungan energi dan waktu. Jadi total energi sistem ini menurun sesaat setelah tumbukan. Ini menandakan bahwa energi mekanik itu tidak kekal. Penurunan ini disebabkan sebagian energi ini berubah menjadi panas dan energi internal akibat gaya gesek dan tumbukan. Namun, kita lihat ya di grafik hubungan momentum dan waktu di elastis bagian ini tuh, nilai momentum totalnya tuh masih hampir konstan. Ini menunjukkan bahwa momentum sistem tetap terjaga walaupun energi mekaniknya itu tidak. Dan secara fisika sendiri, ini sesuai ya dengan teori, di mana pada tumbukan tidak elastis sebagian, momentum tetap itu kekal
tetapi energi mekaniknya itu tidak. Dan dari kedua simulasi ini tuh saya melihat bahwa pada tumbukan elastis sempurna itu energi mekanik kekal dan momentum itu konstan. Dan pada tumbukan sebagian elastis, energi mekaniknya tidak kekal, tetapi momentum tetapnya itu konstan. Momentum tetap konstan. Selain itu, gaya gesek dan sudut bidang miring juga punya pengaruh besar. Yang dimana gaya gesek itu akan menyebabkan sebagian energi akan berubah menjadi panas sebelum benda menumbuk. Semakin besar sudut bidang, biasanya akan semakin besar juga komponen gaya gravitasi sejajar bidang. Sehingga benda itu meluncur lebih cepat dan energi kinetiknya itu akan bertambah. Jadi hasil simulasi dari Excel ini tuh menurut saya sudah sesuai dengan teori. Semakin curam bidangnya, akan semakin cepat juga benda akan bergerak dan semakin besar energi kinetik yang dihasilkan. Dan untuk kesimpulan dari simulasi dan analisis yang telah saya lakukan itu adalah yang pertama itu energi mekanik kekal hanya pada tumbukan elastis sempurna saja. Dan untuk energi mekanik tidak kekal itu terjadi pada tumbukan tidak elastis sebagian karena sebagian energi akan berubah menjadi panas, bunyi, atau deformasi benda atau perubahan bentuk benda. Lalu yang ketiga yaitu momentum total sistem tetap kekal. Jadi dalam kedua kondisi ini yaitu elastis sempurna dan tidak elastis sebagian, itu menunjukkan bahwa hukum kekekalan momentum itu berlaku dalam sistem tertutup. Lalu yang terakhir yaitu ada gaya gesek dan sudut bidang miring, ya di mana ini tuh sangat mempengaruhi percepatan dan energi kinetik benda selama gerak. Secara keseluruhan, hasil simulasi ini mendukung teori dasar fisika bahwa energi mekanik tidak selalu kekal, tetapi momentum sistem selalu kekal dalam sistem tertutup. Menurut saya, sudah itu saja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.